Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Busyra Islami, pernahkah kamu melihat sholat dengan model saf seperti ini? Atau muazin yang mengumandangkan azan dengan gerakan seperti ini? Ya, selamat datang di Indonesia. Kejadian ini tak terjadi di belahan bumi lain loh, namun di salah satu pesantren Nusantara. Lantas, apa tanggapan pesantren setelah lembaganya viral? Dan kenapa mereka melakukan gerakan-gerakan yang dianggap aneh tersebut? Tonton video ini hingga akhir agar tidak ketinggalan. Tapi, sebelum itu mohon di like, share, and subscribe agar channel ini bisa terus bermanfaat. Bukan pesantren biasa. Pesantren Al Zaitun rupanya memang sudah sering mencuri perhatian warganet karena kontroversinya yang tak pernah usai. Pada 13 Agustus 1996, pesantren ini dibangun, sudah hampir 20 tahun lamanya. Lembaga ini hadir melengkapi pendidikan di Kabupaten Indramayu. Al Zaitun diketahui sebagai pesantren yang dibangun oleh Yayasan Pesantren Indonesia atau disingkat YPI dan digagas oleh Panji Gumilang. Dengan segala kontroversi yang beredar pada lembaga ini, sosok Panji Gumilang pun menyorot perhatian publik. Pendidik bernama lengkap AS Panji Gumilang ini juga kerap disapa Panji Gumilang. Ia lahir di Gresik pada Juli 1946 dan saat ini sudah mengantongi gelar profesor dan doktor honoris causa. Panji Gumilang pun menghabiskan masa kecil dan remajanya di Pondok Modern Gontor, salah satu pondok pesantren paling tersohor di Nusantara ini. Ia lalu melanjutkan pendidikannya ke IAIN Syarif Hidayatullah dengan mengambil Fakultas Adab jurusan Sastra dan Kebudayaan Islam dan cukup dikenal sebagai aktivis HMI cabang Ciputat. Ia pun juga akhirnya mendirikan sebuah pesantren yang dikenal Al Zaitun. Pesantren ini menerapkan sistem pendidikan satu pipa atau One Education Piece. Maknanya, sistem pendidikan formal ini tak terputus dan terus bersambung sejak tingkat dasar atau yang dikenal dengan istilah madrasah ibtidaiyah hingga perguruan tinggi. Memang hal ini dianggap sangat wajar, mengingat pesantren Al Zaitun berdiri di atas lahan seluas 1.200 hektar. Di mana 200 hektar yang diantaranya merupakan sarana pendidikan seperti gedung pembelajaran, gedung asrama santri putra dan putri, masjid, gedung yang dilengkapi dengan fasilitas olahraga. Pesantren ini berhasil diresmikan pada tanggal 27 Agustus 1999. Hanya butuh waktu sekitar 4 tahun untuk proses pendirian lembaganya. Dan uniknya, pesantren ini langsung diresmikan oleh Presiden B.J. Habibie. Pesantren ini dikenal sebagai pesantren yang cukup tertutup dan sangat eksklusif hanya untuk orang-orang tertentu yang bisa mengakses dan masuk ke pesantren ini. Juga menurut Ketua Majelis Ulama Indonesia Indramayu, Kiai Haji Satori, pihaknya tak bisa memberikan intervensi apa-apa dan jika ada kesalahan atau aktivitas yang rasa-rasanya kurang sreg, level nasional pun juga susah menanggapi problema tersebut. Keterlibatan Panji Gumilang dengan negara Islam Indonesia juga membuat pesantrennya dikaitkan sebagai bagian dari NII. Namun meski begitu, Panji selaku pimpinan pondok sudah membantahnya. Pesantren tersebut juga terus-menerus bertumbuh, namun makin tersorot ketika video suasana azan di pesantren tersebut tersebar di media sosial. Saat ini luruskan saf-saf kalian, karena lurusnya saf adalah bentuk menegakkan sholat berjamaah. Hadis riwayat Bukhari. Selain kontroversi tadi, pesantren ini juga sudah pernah terjerat beberapa kasus lain loh. Misalnya saja pada tahun 2012, pesantren Al Zaitun pernah terseret kasus pemalsuan dokumen. Kabarnya ini dilakukan oleh pendirinya sendiri, Panji Gumilang. Hingga akhirnya Bareskrim Mabes Polri harus turun tangan. Kasus ini dulunya harus bergulir ke meja hijau.
Panji bahkan tak bisa menyelamatkan diri dan divonis 10 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu. Selain itu, 5 tahun setelahnya, Panji Gumilang belum bisa bernafas bebas karena ia kembali tersandung kasus yang membuatnya dihujat oleh guru-guru pesantren tersebut. Bagaimana tidak? Menurut yang terangkum dalam beberapa berita, Panji diduga telah melakukan penghinaan dan pelecehan terhadap guru di pesantren. Ini pastinya memberikan efek negatif. Apalagi ia seorang pemimpin yang sepatutnya memberikan arahan dan merangkul bawahannya, namun justru membuat posisi tersebut menjadi cacat dengan penghinaannya, yakni Panji dianggap menyuruh guru membuat surat pengajuan untuk mengajar di tahun ajaran baru, dan ternyata mereka keberatan dengan aturan tersebut. Pada November 2016 pun Panji juga menyampaikan kata-kata yang tak sepantasnya pada guru dan membuat para guru sakit hati. Sahabat beriman, banyak kontroversi di pesantren Al-Zaitun ini yang membuat kamu shock berat, bukan? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.